Peradaban Inca adalah salah satu kekaisaran terbesar dan paling mengesankan dalam sejarah Amerika pra-Kolombia. Berawal dari sebuah komunitas kecil di wilayah pegunungan Cusco yang kini berada di Peru Tengah, kerajaan ini muncul sekitar abad ke-12 atau ke-13 Masehi. Legenda Inca mengisahkan bahwa kerajaan ini didirikan oleh Manco Capac dan Mama Oclo. Mereka diyakini sebagai keturunan langsung dari Dewa Matahari Inti. Kisah ini bukan hanya mitos tetapi juga mengandung unsur spiritual yang sangat penting bagi masyarakat Inca, karena mereka memandang pemimpin mereka sebagai wakil ilahi di bumi. Selama berabad-abad, suku Inca tumbuh menjadi sebuah imperium yang luas bernama Tahuantinsuyu, yang berarti 4 bagian terpadu. Kekuasaan mereka menjangkau area yang sekarang meliputi Peru, Bolivia, Ekuador, sebagian Chili, dan Argentina. Keberhasilan Inca bukan hanya soal penaklukan militer. Lebih dari itu, mereka mengembangkan sistem pemerintahan yang canggih dan terorganisasi, jaringan jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah pegunungan, serta jaringan pertanian terasering dan irigasi yang mengoptimalkan hasil panen di kawasan ekstrim Andes. Bahasa Quechua juga menjadi perekat sosial dan administratif bagi kerajaan ini, memudahkan komunikasi di antara beragam suku dan wilayah yang mereka kuasai. Dari segi budaya dan teknologi, mereka menguasai keahlian pertanian, astronomi dan arsitektur yang mengagumkan, termasuk kemampuan membangun kota batu raksasa tanpa menggunakan semen, pengalaman yang menjadi titik puncak dalam peradaban mereka. Salah satu peninggalan paling megah dari kerajaan Inca ini adalah Machu Picchu, yang berdiri megah di puncak bukit setinggi 2.430 meter di Andes. Kota ini tetap tersembunyi bertahun-tahun dalam rimba sampai akhirnya ditemukan kembali pada awal abad ke-20. Machu Picchu bukan hanya sekadar benteng atau tempat tinggal, melainkan pusat spiritual, administratif, dan simbol kemegahan budaya Inca yang mendemonstrasikan sintesis antara manusia, alam, dan langit. Keberadaan peradaban Inca dan Machu Picchu mengingatkan kita pada kekayaan budaya dan intelektual masyarakat pra-Kolombia yang mengembangkan teknologi dan kepercayaan unik jauh sebelum pengaruh kolonial datang. Dari akar-akar spiritual mereka hingga kehebatan administrasi dan teknik, Inca menunjukkan bagaimana sebuah peradaban dapat berkembang di kondisi geografis yang menantang dan meninggalkan warisan abadi bagi dunia. Machu Picchu dibangun pada abad ke-15, sekitar tahun 1450, di masa pemerintahan Kaisar Pachacuti, salah satu penguasa terbesar Kekaisaran Inca. Kota ini berdiri di punggung gunung setinggi 2.430 meter di pegunungan Andes, tepat di antara dua puncak sebagai benteng alami yang sulit dijangkau lawan. Lokasi strategis ini bukan hanya soal pertahanan, tapi juga menghadirkan keterpaduan unik antara arsitektur dan alam. Salah satu keajaiban Machu Picchu adalah teknik ashlar masonry, teknik mengukir dan menyusun batu-batu besar dengan presisi tinggi tanpa menggunakan semen. Batu andesit vulkanik yang dipakai dipotong rapi, sehingga setiap batu saling mengunci dengan sempurna. Sambungan antar batu begitu rapat, sampai-sampai tak ada celah untuk menyelipkan kertas sekalipun. Teknik ini membuat bangunan sangat tahan gempa dan awet menantang waktu, hujan, dan angin selama berabad-abad. Selain itu, terasering pertanian yang menjulang di lereng gunung juga menunjukkan kecerdikan arsitektur Inca. Teras-teras ini berfungsi mencegah longsor dan mengoptimalkan area pertanian dengan pengairan yang terencana. Sistem irigasi canggih ini mengalirkan air dari mata air alami ke seluruh kota, melalui saluran dan kanal yang terintegrasi indah dengan lanskap. Drainase ini sangat penting mengingat curah hujan tinggi di daerah pegunungan itu. Machu Picchu dibagi menjadi 2 zona utama. Zona perkotaan yang meliputi kuil, plaza dan tempat tinggal, serta zona pertanian dengan teras-teras yang memanfaatkan lereng curam. Bangunan utama seperti kuil matahari, Intihuatana, ruang 3 jendela dan istana raja ditempatkan dengan pengaturan yang berkaitan erat dengan fenomena astronomi, seperti matahari terbit saat solstis musim dingin. Ini memperlihatkan pengetahuan Inca tentang sains dan spiritualitas yang sangat maju.
Ketelitian tata letak kota ini juga tampak dalam jalan setapak dan tangga yang menciptakan ritme ruang-ruang terbuka. Tidak ada bangunan yang dibangun asal-asalan, semuanya selaras dengan kontur bukit dan gunung. Integrasi arsitektur dan alam ini bukan hanya keharmonisan estetika, tapi juga ikhtiar praktis agar struktur lebih stabil dan berfungsi secara optimal. Machu Picchu tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan kediaman kaisar, tapi juga menjadi tempat sakral yang digunakan untuk upacara dan observasi langit. Perpaduan fungsi religius dan administratif menjadikan kota ini pusat spiritual sekaligus simbol kekuasaan. Canggihnya teknik bangunan dan penataan kota yang mampu bertahan hingga ratusan tahun setelah hilangnya Kekaisaran Inca menunjukkan kecerdasan, keterampilan, serta penghormatan mereka terhadap alam dan kosmos. Meski banyak teori dan mitos berkembang tentang asal-usul bangunan ini, penelitian tetap menegaskan bahwa Machu Picchu adalah hasil karya manusia dengan pengetahuan teknik dan budaya luar biasa pada zamannya. Kota ini tetap menjadi bukti kejeniusan arsitektur dan perencanaan kota Inca yang mampu menghadirkan keseimbangan antara teknologi, lingkungan, dan kepercayaan. Machu Picchu bukan hanya sekadar situs arkeologi atau kota batu megah, tapi dulunya adalah tempat yang hidup, penuh dinamika sosial dan budaya masyarakat Inca. Kota ini dihuni oleh berbagai kelompok yang mempunyai peran dan fungsi khusus dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kelas bangsawan, pendeta, pengrajin, petani hingga pekerja terampil lain. Sistem sosial di Machu Picchu sangat terorganisasi dengan baik, mencerminkan filosofi dan struktur pemerintahan Kekaisaran Inca yang maju. Para bangsawan dan keluarga kerajaan yang tinggal di Machu Picchu memiliki hunian yang lebih besar, terletak di lokasi strategis yang dekat dengan kuil dan alun-alun utama. Mereka memerankan peranan penting sebagai penguasa sekaligus pemimpin spiritual. Pendeta yang dianggap sebagai perantara antara manusia dan para dewa, terutama dewa matahari inti, tinggal di dekat kuil suci dan bertanggung jawab atas berbagai upacara keagamaan, termasuk penyelarasan kegiatan dengan kalender astronomi Inca. Sementara itu, para petani tinggal di teras ring yang mengelilingi kota. Teras ini bukan hanya memanfaatkan tanah sempit di lereng tajam pegunungan, tapi juga sistem irigasi yang rumit untuk mengalirkan air sepanjang musim. Dengan metode pertanian ini, mereka mampu menanam berbagai tanaman penting seperti kentang, jagung, dan quinoa yang menopang kebutuhan pangan komunitas. Petani ini adalah tulang punggung kelangsungan kota Machu Picchu. Selain pertanian, kehidupan sosial di kota ini juga kaya dengan kegiatan kerajinan. Para pengrajin menghasilkan tekstil halus, keramik, dan alat-alat logam yang tidak hanya digunakan sehari-hari, tapi juga memiliki nilai artistik dan simbolik tinggi. Tekstil buatannya menjadi identitas budaya yang membedakan kelompok dan kelas sosial dalam masyarakat Inca. Ritual dan festival keagamaan sangat vital bagi warga Machu Picchu. Banyak upacara dilakukan untuk menghormati alam dan kosmos, seperti penyembahan matahari, bulan, serta bintang yang dikaitkan erat dengan kesejahteraan dan kesuburan. Festival ini menyatukan masyarakat sekaligus meneguhkan struktur sosial dan budaya mereka. Machu Picchu juga diyakini menjadi tempat persinggahan ataupun pengasingan bagi Kaisar Inca atau bangsawan tertentu. Kota ini menjadi pusat spiritual sekaligus simbol kekuasaan dan kestabilan kerajaan. Kehidupan sosial yang terorganisasikan dengan baik, keterpaduan antara manusia dan alam, serta kepercayaan kuat terhadap kekuatan alam menjadi ciri khas masyarakat Machu Picchu yang tak lekang oleh zaman. Dengan memahami kehidupan sehari-hari di Machu Picchu, kita tidak hanya melihat reruntuhan batu, tetapi juga gambaran hidup sebuah masyarakat maju yang menikmati harmoni antara teknologi, alam, dan spiritualitas. Cerita tentang kota tersembunyi ini menjadi cermin kebudayaan Inca yang syarat makna dan kecanggihan. Setelah jatuhnya Kekaisaran Inca akibat penaklukan Spanyol di abad ke-16, Machu Picchu menghilang dari catatan sejarah dunia barat. Terbengkalai dan diselubungi hutan lebat pegunungan Andes selama ratusan tahun, keberadaan kota kuno ini hampir terlupakan. Namun bagi penduduk lokal yang tinggal di sekitar,
Machu Picchu tetap menjadi tempat yang dikenal meski tak pernah muncul dalam sejarah tertulis. Baru pada 24 Juli 1911, Hiram Bingham, seorang profesor sejarah dan arkeolog dari Universitas Yale, menemukan kembali reruntuhan Machu Picchu. Dengan bantuan penduduk asli, ia berhasil menembus hutan lebat dan memperkenalkan dunia kepada kota Inca yang hilang ini. Penemuan ini langsung menggemparkan dunia arkeologi dan sejarah, membuka wawasan baru tentang peradaban Inca yang pernah begitu maju dan luas pengaruhnya. Ekspedisi Bingham bukan hanya menemukan bangunan, tapi juga artefak penting yang mengokohkan posisi Machu Picchu sebagai situs arkeologi dengan nilai luar biasa. Setelah penemuan ini, upaya penelitian, dokumentasi, dan konservasi mulai dijalankan secara intensif. Sampai tahun 1983, UNESCO menetapkan Machu Picchu sebagai situs warisan dunia sebagai pengakuan atas nilai sejarah dan budaya yang dimilikinya. Namun penemuan ini tak bebas masalah. Ada perdebatan sengit terkait kepemilikan artefak dan hak masyarakat Peru atas warisan budaya mereka. Bingham membawa banyak artefak ke Amerika Serikat yang kemudian menjadi bahan perselisihan panjang antara Yale dan Peru. Meski begitu, akhirnya banyak artefak kembali ke Peru dan menjadi bagian dari Museum Nasional. Machu Picchu sekarang bukan hanya sebuah situs sejarah, tapi juga simbol kebanggaan nasional Peru dan lambang warisan budaya Amerika Latin. Jutaan turis dari seluruh dunia berkunjung setiap tahun untuk mengagumi keindahan dan keunikan Machu Picchu. Selain menjadi sumber ekonomi penting, situs ini memberikan inspirasi bagi penelitian sejarah, arkeologi, dan antropologi modern yang terus menguak misteri kehidupan masyarakat Inca. Penemuan kembali Machu Picchu juga mengingatkan kita bahwa sejarah tak selalu hilang selamanya. Ada saatnya jejak masa lalu tersembunyi menunggu untuk ditemukan kembali, memberi pelajaran dan inspirasi untuk masa kini dan masa depan. Kota batu ini menghubungkan kita dengan masa lalu yang penuh keajaiban dan kecanggihan, yang terus melekat kuat di benak banyak orang di seluruh dunia. Machu Picchu hari ini berdiri kokoh, bukan sekadar sebagai situs arkeologi, tapi sebagai simbol kebanggaan identitas budaya bangsa Peru dan kebesaran peradaban Inca. Sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru, Machu Picchu menarik jutaan pengunjung setiap tahun yang ingin menyaksikan langsung keindahan dan kemegahan warisan budaya ini. Keunikan kota batu ini yang menyatu harmonis dengan alam pegunungan Andes menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan sekaligus mengajarkan manusia modern tentang hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Masyarakat Quechua yang merupakan keturunan langsung suku Inca hingga kini masih memandang Machu Picchu sebagai tempat suci. Mereka rutin melakukan berbagai ritual dan upacara tradisional di kawasan ini, menjaga warisan spiritual leluhur mereka agar tetap hidup. Makna spiritual inilah yang membedakan Machu Picchu dari sekedar destinasi wisata biasa, menjadi tempat penyambung nilai-nilai budaya dan agama lama dengan kehidupan modern. Untuk menjaga kelestarian situs ini, pemerintah Peru bersama UNESCO menerapkan berbagai regulasi ketat soal pengelolaan kunjungan wisata untuk meminimalisir dampak kerusakan. Teknologi modern seperti pemetaan digital dan riset arkeologi terkini terus digunakan untuk memantau dan melindungi struktur bangunan dari kerusakan alam dan aktivitas manusia. Proyek restorasi juga dilakukan secara hati-hati tanpa mengubah karakter asli bangunan. Selain aspek pelestarian, Machu Picchu menjadi pusat penelitian ilmiah penting yang memberikan wawasan mendalam tentang teknologi arsitektur Inca, ekologi pegunungan Andes, serta sistem sosial dan kepercayaan masyarakat kuno. Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya memperkuat pemahaman sejarah, tapi juga memberi inspirasi untuk pengelolaan warisan budaya dan lingkungan secara berkelanjutan. Bagi warga lokal dan negara Peru, Machu Picchu juga menjadi sumber ekonomi vital melalui pariwisata, berkelanjutan yang memberdayakan komunitas setempat. Pengembangan ekonomi ini juga menjaga tradisi dan budaya asli tetap berkembang bersama dengan kemajuan zaman. Warisan Machu Picchu melampaui batas waktu dan tempat.
Ia menjadi simbol keunggulan peradaban Inca yang mengajarkan kecerdikan, keharmonisan dengan alam, dan kekayaan spiritual. Situs ini mengajak kita untuk menghargai sejarah, merawat budaya, dan berkomitmen menjaga planet kita, agar warisan hebat ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang.